warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 dan saya Cindy Sri Cendani Afif akan mempresentasikan tentang persuasi. Persuasi merupakan sebuah aspek penting dalam mempengaruhi orang lain. Menurut Ilardo pada tahun 1981 menegaskan persuasi sebagai communicative process of altering the beliefs, attitudes, intention, or behavior of another by the conscious or unconscious use of word and nonverbal message. Persuasi adalah proses komunikatif untuk mengubah kepercayaan, sikap, perhatian, atau perilaku, baik secara dasar maupun tidak, dengan menggunakan kata-kata dan pesan nonverbal. Ada beberapa macam persuasi. Yang pertama, persuasi adalah bentuk komunikasi. Hal ini melibatkan pengirim dan penerima yang berinteraksi. Yang kedua, persuasi adalah sebuah proses. Proses ini tidak statis, bukan sekedar hanya kejadian atau peristiwa, sebuah objek atau suatu tindakan. Yang ketiga, persuasi menimbulkan perubahan. Pesan persuasi dapat menimbulkan perubahan seperti halnya intervensi terapeutik yang direncanakan. Yang keempat, persuasi dapat disadari atau tidak disadari. Persuader dapat secara sadar melakukan perubahan secara spesifik bagi individu atau kelompok. Persuasi dapat dilakukan secara verbal atau non-verbal. Kita dapat mengetahui bahwa kata-kata jika digabungkan secara tepat dapat menimbulkan efek persuasi. Banyak faktor yang harus dipertimbangkan agar komunikan mau mengubah sikap, pendapat, dan perilakunya. Faktor-faktor tersebut adalah yang pertama, kejelasan tujuan. Tujuan komunikasi persuasif adalah untuk mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku audiens. Yang kedua, memikirkan secara cermat orang-orang yang dihadapi. Sasaran komunikasi persuasif yang akan kita hadapi sangat beragam dan kompleks. Yang ketiga, memilih strategi yang tepat. Strategi komunikasi persuasif merupakan perpaduan antara perencanaan komunikasi persuasif dengan manajemen komunikasi untuk mencapai suatu tujuan, yaitu mempengaruhi sikap, pendapat, dan perilaku seseorang atau audiens. Penggunaan dari persuasi dari pemerintahan itu sendiri seperti kampanye pada program-program tertentu seperti pemilu ataupun pilkada, kerjasama dengan luar negeri, pidato politik, lembaga-lembaga pelayanan masyarakat, dan juga sosialisasi. Lalu untuk kesimpulannya sendiri yaitu persuasi merupakan aspek penting dalam mempengaruhi orang-orang lain, yaitu bisa dilakukan secara rasional maupun emosional. Komponen-komponen dalam persuasi meliputi bentuk dari komunikasi. Persuasi adalah sebuah proses yang menimbulkan perubahan. Persuasi juga dapat disadari atau tidak disadari, dan persuasi bisa dilakukan secara verbal maupun non-verbal. Faktor dalam komunikasi persuasi adalah memiliki kejelasan tujuan komunikasi, memikirkan secara cermat orang-orang yang dihadapi, serta memilih strategi yang tepat. Fungsi dari komunikasi persuasi merupakan control function atau fungsi pengawasan, consumer protection atau fungsi perlindungan konsumen, atau juga fungsi pengetahuan. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.